pagi dan selamat bertemu kembali dalam ibadah online kita pada pagi ini. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang ada ini, walaupun kita berada di tempat yang berbeza-beza, namun kita dapat berkumpul bersama dalam ibadah secara online ini. Amin. Baiklah, tanpa membuang masa, kita akan masuk dalam pujian penyembahan, bahkan kita akan mendengar daripada firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama, kita mau buka ibadah ini. Kita berdoa bersama-sama dan nanti saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekali lagi Tuhan kami ucap syukur karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, walaupun pada keadaan ini Tuhan Yesus kami masih tidak dapat berkumpul bersama-sama secara fisikal Tuhan, namun kami percaya bahwa biarpun ini secara online Tuhan Yesus, kami berada di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau menyatukan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan, pada saat pagi ini Tuhan Yesus, kami mau beribadah bersama Tuhan, walaupun secara online, namun kami persiapkan hati kami Tuhan Yesus untuk memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau berikan kemenangan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sepanjang minggu yang sudah berlalu ini Tuhan Yesus. Dan kami mau mendengar kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi tubuh rohani kami Tuhan Yesus, yang akan memberi kekuatan, semangat kepada kami untuk terus berjuang pada minggu-minggu yang mendatang ini, pada hari-hari mendatang ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan pada hari itu apapun yang kami lakukan Tuhan Yesus, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali lagi Tuhan Kau pimpin ibadah ini Tuhan Yesus, dari mula pertengahan ke akhirnya Tuhan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami dan kami siap untuk memuji menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala
Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Salam semua, mari kita membaca Yeremia pasal 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu, Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang
cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Shalom semua jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah untuk kita semua pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan itu sungguh luar biasa untuk kita, yang senantiasa memimpin, memelihara kita, bahkan melindungi kita meskipun dunia ketika ini begitu sibuk berdepan dengan penularan pandemik, tetapi Tuhan tetap menjaga, memelihara kita. Jadi segala kemuliaan, hormat hanya bagi Allah kita yang setia menjaga dan melindungi kita. Jadi sebelum kita lebih lanjut dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu pada hari ini ya Bapa, karena kesempatan yang Tuhan beri untuk kami pada hari ini, untuk kami terus datang kepada Tuhan yang merupakan sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Allah yang maha mengampuni, Allah yang mengasihi kami.
Jadi pada pagi hari ini kami bersyukur jika hari ini ya Bapa, kami ada kesempatan untuk sekali lagi datang kepadamu. Semua itu oleh karena kasih Tuhan, bahkan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Jadi sebelum kami lebih lanjut dengan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami akui kami manusia yang penuh dengan dosa, ya tidak layak di hadapan Tuhan. Jadi ampuni kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, agar kami berkenan untuk menikmati berkat lewat firman Tuhan yang akan kami kongsikan bersama. Hamba-Mu yang akan berbicara, hamba-Ku tidak punya apa-apa, hanya siap untuk dipakai Tuhan menjadi saluran berkat pada pagi hari ini. Selindungi di belakang kayu salib-Mu ya Bapa, biarlah Engkau semakin nyata di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kuasa iblis ingin mengganggu kami, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, biarlah Engkau jauh ke semuanya Tuhan. Beri kepada kami rangkaian yang baik untuk kami terus mengikuti ibadah online ini. Bahkan beri waktu yang indah, tenang saat kami sedang belajar perfirman Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka sedang mengikuti ibadah ini. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, disanjung tinggi dan dipuji-puji. Terima kasih ya Bapa, sertai kami sekali lagi. Ini doa kami dalam dan atas nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada tim ibadah raya yang telah memberkati kita dengan puji-pujian. Ya, saya percaya semua kita turut didorong bahkan diberkati lewat pujian kita. Jadi mari kita lanjut dengan firman Tuhan yang saya petik daripada kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kitab Hosea pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Diterima kembali tetapi dianggap sepi. Kata firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 shekel perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dan tidak bersundal, dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, sebab lama orang Israel tidak akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir, kata firman Tuhan. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini menceritakan kepada kita tentang seorang abdi Allah, yaitu Hosea. Dipakai Tuhan untuk menyatakan kasihnya kepada orang-orang berdosa. Khususnya disuruh oleh Tuhan pergi kepada seorang perempuan sundal untuk mengambil dia, karena Allah mengasihi orang-orang berdosa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Nah, siapa yang tidak pernah jatuh dalam dosa? Di waktu pandemik ini kita rasa kesunyian, rasa tertekan, bahkan kadang-kadang kita lemah di dalam Tuhan. Memang saya secara pribadi mengakui saya seringkali jatuh di dalam dosa, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Baik itu melalui perbuatan, baik itu melalui pikiran, bahkan melalui kata-kata kita. Semua itu membawa kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi ingat saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menegur kita sehingga kita berbalik kepada Dia. Karena kasih Tuhan itu sungguh nyata dan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Jadi tema untuk firman Tuhan yang akan kita belajar pada pagi hari ini, diterima Tuhan oleh karena kasih. Diterima Tuhan oleh karena kasihnya. Jadi mari kita lihat apa kata firman Tuhan ini. Ia menceritakan ada dua bahagian untuk kita lihat. Yang pertama saudara yang saya kasih dalam Tuhan, yaitu perempuan sundal. Ini menggambarkan ataupun menceritakan kepada kita keadaan-keadaan manusia waktu itu.
bahkan menggambarkan keadaan orang Israel yang seringkali membelakangi ataupun meninggalkan Tuhan, bersundal dengan berhala-berhala yang ada pada waktu itu. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita mengikut kata hati kita. Kadang-kadang kita jatuh di dalam dosa. Kadang-kadang kita lupa akan Tuhan. Kadang-kadang kita mengejar keinginan hati kita, saudara. Tetapi Tuhan tetap menegur kita. Tuhan tetap menyentuh hati kita agar kita sadar. Agar kita jangan terus tenggelam sehingga meninggalkan Tuhan. Jadi perempuan sundal ini itu adalah gambaran untuk orang-orang berdosa yang seringkali meninggalkan Tuhan, yang seringkali mengikutkan kata hatinya, ingin memuaskan keinginan hidupnya di dalam dunia ini. Senang dengan segala kejahatan. Itu perempuan sundal ini, saudara. Ia senang dengan kejahatan, suka dengan apa yang kita inginkan di dalam dunia ini. Iya, gambaran perempuan sundal ini, ia suka ataupun ia menginginkan apa yang ada di dalam dunia ini, sehingga dia lupakan Tuhan. Dan seterusnya, mudah dipengaruhi. Dunia sekeliling kadang-kadang mudah mempengaruhi kita ketika ini. Apalagi waktu pandemi ini. Kita seringkali tertekan, malah kita rasa secara pribadi bahwa kita tidak dihargai. Kita rasa kita kesepian, kesunyian. Karena kenapa? Karena tidak ada kunjungan, karena tidak ada yang peduli. Bukan karena tidak peduli, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi oleh karena kita terpaksa mematuhi SOP yang ada. Namun oleh karena kelemahan kita, kekurangan kita, itu akan berbicara di dalam hati kita. Oh, kenapalah orang tidak peduli akan saya ketika ini. Itu yang mendorong kita untuk jatuh di dalam pencobaan, saudara. Tetapi ingat, waktu kita jatuh itu Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah mengabaikan kita. Tuhan tetap mengikuti kita. Tuhan tetap menyentuh hati kita sehingga Ia membuat kita sadar dan kembali kepada Dia. Luar biasa Tuhan kita itu, saudara. Saat kita jatuh, jika waktu itu Tuhan mengambil kita dari dunia ini, sayang sekali, kasihan dengan kita, saudara. Seperti yang saya alami, jika waktu itu Tuhan datang untuk mengangkat saya dari dunia ini, kasihan, ya. Tetapi karena Tuhan luar biasa, tetap mengasihi umat-umatnya yang selalu jatuh di dalam dosa. Apapun perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan yang kita lakukan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh terus. Saya sangat diberkati lewat firman Tuhan ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena teks pembacaan kita pada pagi hari ini menceritakan kepada kita bahwa Dia tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Yang walaupun kita akan untuk hari-hari ke depan ini kita akan jatuh di dalam dosa. Tetapi kasih Tuhan tidak akan pernah putus-putus mengalir dalam kehidupan kita. Karena perbuatan kita itu tidak akan pernah membatalkan karya agung Yesus Kristus di atas kayu salib. Dosa-dosa kita pasti diampuni jika kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Dan gambaran yang kedua, bahagian yang kedua yang harus kita lihat di dalam petikan firman Tuhan ini adalah Hosea. Hosea ialah gambaran Tuhan yang dipakai oleh Allah pergi mengambil ataupun merangkul, disuruh untuk berkawin dengan perempuan sundal itu. Menceritakan kepada kita tentang kasih Tuhan tidak pernah melihat siapapun pribadi kita. Kasih Tuhan itu tidak pernah melihat apapun kelemahan kita. Tetapi kasih Tuhan itu melampaui segala perbuatan kita. Jika Ia pilih kasih, tentu sekali kita yang berdosa ini tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi karena kasih Allah itu melampaui segala kelemahan kita, melampaui segala apapun perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, maka kita layak dipanggil sebagai anak-anak Allah. Diampuni, dipimpin, dibantu, bahkan terus dicurahkan
kasih Bapa itu kepada setiap kita, sehingga kita rasa dihargai, sehingga kita rasa berharga di mata Tuhan. Itu makanya banyak orang yang mengungkapkan perasaan mereka kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Benar, meskipun kita manusia yang berdosa, tetap akan dikasihi Tuhan. Tetap Tuhan akan memperhatikan kita. Saat kita jatuh saudara, Tuhan akan mengangkat kita kembali. Saat kita lemah, Tuhan akan memberi kita kekuatan. Saat kita rasa putus asa, Tuhan akan memberi kita pengharapan baru. Jadi Tuhan tidak mau kita terus tenggelam dan tenggelam di dalam dosa. Itu kasih Tuhan yang melampaui segala perbuatan kita saudara. Dan Hosea menebus perempuan sundal itu dengan bayaran. Tetapi Tuhan menebus kita dari dosa dengan bayaran yang sangat mahal. Dengan darahnya, dengan kematiannya. Nah, maka itu saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita ini adalah insan ataupun manusia yang berharga di mata Tuhan. Dia tidak pernah berkata, aku akan hanya mengasihi mereka yang baik-baik saja. Aku datang bukan untuk orang yang sehat, kata firman Tuhan, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Puji Tuhan. Karena untuk kita yang berdosa inilah Tuhan datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa kita, untuk menebus kita dari perbuatan ataupun kelemahan kita, agar kita juga layak untuk masuk di dalam rencana keselamatan Allah. Hosea menggambarkan Allah dibentuk dan dididik. Waktu dia mengambil balik perempuan sundal itu, dia bukan hanya mengambil begitu saja, tetapi waktu itu juga perempuan itu dibentuk, dididik. Begitu juga dengan kita saudara. Waktu kasih Tuhan itu mengalir turun dalam kehidupan kita, Ia akan mendidik kita, Ia akan membentuk kita sampai kita menjadi manusia yang lebih matang dan hidup berkenan di mata Tuhan. Karena hidup ini adalah waktu untuk kita belajar. Selagi ada waktu, kita akan terus belajar daripada kesilapan kita. Nah, puji Tuhan, Hosea juga menceritakan kepada kita bahwa banyak cara Tuhan membawa kita keluar daripada perbuatan-perbuatan yang jahat. Melalui teguran, melalui nasihat, melalui dorongan, melalui firman Tuhan. Bahkan ada juga orang yang langsung mendengar kata-kata daripada Tuhan. Cara Tuhan untuk membawa kita keluar dari kelemahan kita. Cara Tuhan untuk membawa kita sadar dari perbuatan kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Banyak cara-cara yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan kita, agar kita tidak terus tenggelam dan tenggelam. Dan seterusnya, Hosea menggambarkan Yesus membawa kita mengenal Allah itu lebih dekat lagi. Bukan setakat kata-kata dalam firman Tuhan bahwa Allah mengasihi orang Israel, tetapi mengasihi kita juga, kaum-kaum lain ini yang di luar orang Israel. Agar melalui cara penebusan Hosea kepada orang Israel, begitu juga Kristus Yesus mati bagi kita di atas kayu salib, agar melalui kematiannya itu kita mengenal kasih Allah itu lebih dalam lagi dan lebih lagi. Sebab dalam dunia ini tidak ada siapapun yang sanggup berkorban untuk orang lain. Ya, tetapi Kristus Yesus sanggup melakukan itu untuk orang-orang yang Ia tidak kenal. Malah untuk seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Jadi Hosea menggambarkan kepada kita bahwa banyak cara yang pakai oleh Kristus Yesus membawa kita mengenal Allah lebih dekat lagi. Mengerti tentang kasih dan pengorbanannya di atas kayu salib, agar kita mengenal tentang kasih Allah yang tidak terbatas.
Jadi puji Tuhan, karena kebaikan Allah itu luar biasa. Puji Tuhan, karena karya Kristus Yesus di atas kayu salib itu luar biasa menyatakan kasih Allah kepada setiap pribadi kita. Jangan pernah berkata, aku ini berdosa Tuhan, aku tidak mau lagi. Aku tidak layak di matamu Tuhan, biarlah orang lain. Justru karena keberdosaan kita, Yesus rela mati di atas kayu salib. Puji Tuhan, karena ada yang sanggup mengambil tempat kita semata-mata oleh karena kita berdosa. Sebab Allah mau agar seluruh umat manusia itu diselamatkan. Itu rencana mula-mula Allah untuk seluruh ciptaannya. Jadi karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bila mana kita rasa kita lemah, jangan terus lemah. Bila mana kita rasa hidup kita jatuh dalam dosa, jangan terus tenggelam. Karena kasih Allah itu tidak pernah memilih. Justru oleh karena kita jatuh dalam dosa, maka Kristus Yesus rela mati di atas kayu salib untuk mengangkat kita kembali, untuk menebus kita dari dosa. Jadi puji Tuhan punya Allah yang luar biasa baiknya. Puji Tuhan karena punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kita. Tidak pernah melihat siapa pribadi kita, tidak pernah membandingkan siapa kita dengan orang lain, tetapi Ia terus merangkul kita. Dia rindu agar kita berbalik kepadanya. Itu adalah keistimewaan Allah yang kita punya. Kasih Tuhan bagi setiap kita. Karena waktu kita berbalik kepada Tuhan, kita akan diterima oleh karena kasih-Nya. Waktu kita menyesal dari perbuatan kita, Tuhan pasti akan menerima kita, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari jangan terus lemah. Mari jangan terus tenggelam. Meskipun di waktu-waktu yang sudah kita jatuh di dalam dosa, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Jadi puji Tuhan untuk bahagian firman Tuhan ini yang juga menguatkan saya secara pribadi. Karena Allah menceritakan satu gambaran yang sangat sederhana untuk kita pada hari ini. Tentang Hosea yang dipakai Allah menebus perempuan sundal itu, yang menggambarkan tentang kehidupan orang Israel, yang menggambarkan tentang kehidupan kita zaman ini, yang seringkali akan jatuh dan jatuh. Kita tidak tahu hari ke depan ini apa yang bakal kita hadapi, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap akan mencurahkan kasih-Nya melalui pengampunan yang Ia berikan kepada setiap orang yang mengakui dosanya, mengakui perbuatan-perbuatannya, mengakui kelemahannya kepada Tuhan. Minta agar Tuhan memimpin kita sekali lagi, memberi kepada kita kekuatan, memberi kepada kita sekali lagi pengharapan agar kita jangan mudah tersandung. Jadi itu sedikit firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami sangat diberkati lewat bahagian firman Tuhan ini, di mana Engkau memakai Hosea untuk menebus kembali perempuan sundal itu dari kebiasaannya. Bahkan ini menceritakan kepada kami tentang kehidupan kaum Israel yang seringkali bersundal dengan berhala-berhala yang ada pada waktu itu. Bahkan itu juga menceritakan kepada kami pada ketika ini tentang kelemahan kami yang kadang-kadang Tuhan kami membelakangi Engkau. Kadang-kadang Tuhan kami jatuh di dalam dosa. Jadi terima kasih. Biarlah firman Tuhan ini terus memimpin kehidupan kami agar kami senantiasa menyadari akan kasih Tuhan yang tidak pernah terbatas adanya. Meskipun ada kalanya kami jatuh, meskipun ada kalanya kami lemah secara iman, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan tetap setia menanti akan pengakuan kami. Jadi pada pagi hari ini kami mengakui segala perbuatan kami yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Meskipun kami lakukan itu secara sadar dan tidak sadar, biarlah kasih Tuhan itu Engkau curahkan kepada kami, agar Bapa kami sadar kembali, agar kami sekali lagi bangkit daripada kelemahan itu untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk hari-hari yang akan datang. Apapun yang ingin mempengaruhi kehidupan kami hari-hari ke depan ini, Tuhan akan melindungi kami. Tuhan akan memberi kepada kami kekuatan.
Terima kasih ya Tuhan, lindungi kami daripada penularan pandemik ini ya Bapa, agar kami senantiasa kuat, senantiasa sehat, dan senantiasa dilindungi. Sehingga kemanapun kami pergi, kami akan rasa ada pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap umat-umat Tuhan, dimanapun mereka sedang berada, dimanapun mereka sedang mengikuti ibadah online ini, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Engkau lindungi kami sepanjang 1 minggu ke depan ini ya Bapa. Biarlah kami senantiasa berjalan bersama Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam dan atas nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, sebelum kita selesai, sekali lagi ingin saya umumkan kepada kita tentang jangan lupa menghantar nama kepada saya ataupun istri untuk penamaan calon MG kita untuk sesi yang akan datang, karena masih ada 1 bulan lebih lagi ya. Saya akan memberi kepada kita tempo hanya sampai penghujung Agustus untuk memberi nama calon-calon yang Anda layak fikirkan untuk memimpin gereja kita pada masa yang akan datang. Jadi jangan lupa ya, sudah ada, kalau tidak salah saya, 2 orang sudah menghantar nama calon-calon mereka untuk kita senaraikan. Jadi jangan lupa jemaat-jemaat Tuhan, masih ada 1 bulan lebih ke depan untuk saya dan istri menunggu penama-penama yang Anda calonkan ya. Jadi sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.